Shalom, selamat datang beribadah di online service GDBT Home bersama saya Joy. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Semoga kita semua diberi kesehatan dari Tuhan, terutama taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jauhi keramaian dan selalu jaga kebersihan. Kami akan memberikan seputar informasi tentang ibadah kami, yaitu ibadah onsite yang akan diadakan selama 2 sesi, yaitu setengah 7 dan setengah 9 pagi. Dan juga untuk ibadah online yang akan selalu ditayangkan hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube kita. Dan mari kita mempersiapkan ibadah kita hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami. Mari kita mau bersama-sama untuk mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ingatkan saya untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu berlindung di dalam naungan Tuhan. Karena apa yang kita hadapi adalah hal yang tidak kelihatan. Virus yang sedang melanda ini tidak kita ketahui dan tidak bisa kita deteksi. Bisa ada di sekitar kita, bahkan bisa ada di dekat kita. Sebab itu biarlah kita selalu ada di dalam lindungan dan dalam naungan Tuhan. Mari kita mau mencari tempat persembunyian kita hanya di dalam Tuhan. Seperti anak ayam yang berlindung di dalam naungan sayap induknya. Biarlah kita saat ini juga mau berlindung di dalam naungan sayap Tuhan. Biarlah Tuhan mengembangkan sayapnya dan kita mau bersembunyi di dalam naungan sayap Tuhan. Karenanya di sana ada keamanan. Terima kasih Tuhan. Lingkupi kami dan naungi kami senantiasa Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, dalam kuasa-Mu. Lingkupiku Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Dalam kuasa-Mu,
Kami mau katakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Di dalam setiap waktu, di dalam setiap detik dalam hidup kami. Kami mau katakan kami perlu Engkau Bapa. Bahkan di saat-saat yang seperti ini, setiap waktu di dalam hidup kami perlu Engkau. Berjalanlah bersama kami terus Tuhan, dan jangan pernah lepaskan kami. Haleluya. Setiap jam dalam hidup kami perlu Engkau. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami memerlukan perlindungan. Kami memerlukan naungan-Mu melewati masa-masa yang saat ini, yang kami tidak bisa melihat bahaya di kiri kanan depan belakang yang mengelilingi kami. Kami perlu Engkau Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau, hanya di dalam-Mu ada perlindungan kami. Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami, bahkan setiap detik. Waktu yang berjalan, jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan.
untuk keadaan yang sedang terjadi saat ini, untuk tantangan-tantangan yang ada yang dihadapi Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, mereka yang mengusahakan yang terbaik bagi bangsa dan negeri ini, khususnya bagi Bapak Presiden Tuhan. Beri kepada beliau hikmat yang daripadamu, takut akan Engkau Tuhan, dan selalu dekat kepadamu, mencari pimpinan bimbingan yang daripadamu Tuhan, sehingga bangsa ini boleh keluar dari segala problema yang sedang terjadi. Baik itu Tuhan untuk pandemi yang sedang menyerang, untuk bencana-bencana yang sedang terjadi melanda bangsa dan negeri ini. Bapa, mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu bagi bangsa kami. Engkau yang memberikan kekuatan agar semua dapat ditanggung Tuhan dengan baik. Dan bangsa ini boleh bertambah menjadi kuat Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu ada bagi bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin kami yang ada di pusat sampai yang ada di pelosok-pelosok Tuhan. Beri kepada mereka hati yang mengasihi untuk setiap masyarakat yang dipimpinnya, sehingga mereka boleh mengusahakan, berusaha yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati aparat keamanan TNI, Polri Tuhan yang berjuang mengamankan bangsa dan negeri ini dari segala kehancuran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Beri kepada mereka kekuatan, hikmat yang daripadamu Tuhan, kejelian di dalam menilai dan melihat segala bahaya yang mengancam bangsa dan negeri ini Tuhan. Berkati Tuhan untuk tenaga medis yang terus berjuang sampai saat ini Tuhan, mengatasi pandemi yang terjadi. Beri kepada mereka kekuatan, juga keluarga mereka Tuhan. Beri hikmat, beri perlindungan, sehingga mereka boleh kuat Tuhan, untuk merawat setiap pasien yang dihadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Belas kasihan-Mu atas bangsa kami, atas negeri kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan lagi, ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam kami perlu Engkau, keluarga kami perlu Engkau, orang-orang yang kami kasih perlu Engkau Tuhan. Setiap waktu, setiap detik, jangan lepaskan kami dari perlindungan dan dari naungan-Mu Tuhan. Kembangkan sayap-Mu untuk menaungi dan melindungi kami ya Bapa. Tiap jam ya Tuhan kami perlu Engkau. Biarlah haus dan lapar itu menjadi bagian kami di sepanjang umur kami Tuhan. Amen.
untuk kami boleh rindu lebih lagi mengenal Engkau Yesus dalam hidup kami. Sampaikan firman-Mu dengan bahasa yang mudah Bapa, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh semakin mengenal kehendak-Mu, mengerjakannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diberkati, supaya hidup kami diubahkan, supaya hidup kami bertumbuh, supaya hidup kami berbuah bagi kerajaan-Mu. Dan melalui kehidupan kami Bapa, hidup kami boleh menjadi bejana bagi kemuliaan nama-Mu. Dan pada akhirnya Engkau saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita ada pada kita sekalian. Tidak terasa waktunya kita sudah memasuki bulan yang kelima. Puji Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Saya berikan judul Yesus di atas semuanya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 31 saya bacakan. Yohanes pasal 3 ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Amin. Kalau kita baca ayat tadi, itu dalam terjemahan baru. Tapi kalau di dalam bahasa base Indonesia sehari-hari mengatakan melebihi semuanya. Kalau dalam Alkitab firman Allah yang hidup itu dikatakan lebih besar dari siapapun. Dan kalau bahasa Jawa itu mengatakan mengungkuli sakabehe. Ya, wah ini luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus. Ya, di atas segala-galanya. Ya, di atas nama, di atas segala nama. Dalam dunia ini semua manusia punya nama. Malaikat pun punya nama. Iblis pun juga punya nama. Dan Yesus juga adalah raja di atas segala raja. Raja siapapun zaman dulu kala, baik raja yang terkenal, raja yang besar, ya, itu Yesus adalah di atas segala-galanya. Puji Tuhan, ya. Kita senang punya Yesus, ya, di atas segala-galanya, dan semua yang ada dalam dunia ini itu tunduk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, kita akan lihat siapa saja yang tunduk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai ayat ke-5, Maria ibu Yesus. Pada saat Maria ibu Yesus berada di pesta perkawinan di Kana, saat itu kehabisan air anggur. Lalu ibu Yesus menemui Tuhan Yesus, dia mengatakan bahwa anggur itu sudah habis. Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dalam ayat yang keempat dikatakan, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi apa yang diminta oleh Tuhan Yesus tidak bertindak menunggu waktunya Tuhan. Nah, namanya Maria, sekalipun dia sebagai ibu, dia tidak banyak ngomong. Cuma dia menemui pelayan-pelayan pesta pada waktu itu, diberitahu. Apa yang diberitakan oleh Yesus, kamu harus melakukannya. Nah, Maria ini tahu, sekalipun dia sebagai ibu, tapi kandungan yang dikandung itu bukan benih manusia. Itu adalah benih ilahi, benih Roh Kudus. Ya, di sini. Jadi Maria ini tahu siapa itu Yesus. Bukan sama seperti anak-anak Maria yang lain yang dari hasil hubungan suami istri dengan Yusuf, tapi Yesus ini
dilahirkan, ya, benihnya benih ilahi, benih Roh Kudus. Nah, ini perlu kita tahu, dan ini menunjukkan bahwa Maria, sekalipun dia ibunya, dia tunduk kepada Tuhan Yesus. Nah, ini. Itu kita tahu bahwa Yesus di atas dari Maria. Dan Maria ini mewakili orang-orang suci yang ada dalam dunia ini. Ya. Dan kita tahu Maria ini dia mati, tidak bangkit. Tapi kalau Yesus, dia mati dan dia bangkit. Itu mari sama-sama dalam tiap permohonan doa kita tujukan pada Yesus. Sebab Yesus itu hidup. Kalau namanya orang hidup, dia mendengar apa yang kita pohonkan kepada dia. Kalau dia hidup, dia juga dapat bertindak, melakukan sesuatu bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Ya, di sini. Dan yang kedua, kita akan melihat dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 16 di sini tentang Yohanes Pembaptis. Ya. Ini yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam ayat ini, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia, yaitu Yesus, yang lebih berkuasa daripadaku. Ini Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah nabi besar, dikatakan oleh Matius pasal 11 ayat 11, dan dia adalah orang yang terkenal pada zaman itu. Ya, ini. Nah, sekalipun dia nabi besar, sekalipun dia terkenal pada zaman itu, tapi kita tahu, ya, bahwa Yesus itu di atasnya Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini mewakili nabi-nabi yang ada, baik sebelum Yohanes Pembaptis maupun sesudah Yohanes Pembaptis. Ya, nah itu, puji Tuhan. Dan kalau kita membaca Yohanes pasal 12 ayat 32 dikatakan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Betul, mari sama-sama kita tinggikan Yesus, bukan nabi-nabi yang terkenal, nabi-nabi yang besar, ya, tapi Yesus yang harus kita tinggikan. Kalau Yesus kita tinggikan, kita muliakan, maka dia dapat menarik banyak orang. Sehingga gereja-gereja, rumah Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, siapa lagi yang tunduk kepada Yesus? Bukan saja Yohanes Pembaptis, tapi iblis dan roh jahat juga itu tunduk kepada Tuhan Yesus. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Iblis dia tunduk. Dikatakan dalam Matius pasal 4 ayat 10 sampai 11, pada saat Yesus dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali itu, dan setelah itu pada ayat ini dikatakan, enyalah engkau iblis, atau pergi kau iblis. Iblis dibentak sama Tuhan Yesus. Ya. Nah, bukan artinya iblis kalau dibentak dia lawan, tidak. Disuruh pergi, dia pergi. Dia tidak tinggal, dia tidak ngelawan. Ya. Wah, ini luar biasa. Ya. Jadi ada banyak ayat itu menunjukkan bahwa iblis dan roh jahat itu tunduk kepada perkataan iblis. Itu kita tidak boleh takut dengan iblis. Ya, kita pegang firman Tuhan, kita percaya pada Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Maka apa yang kita katakan? Firman Tuhan. Maka iblis itu akan lari pontang-panting. Ya, dengan dengar nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 2. Di sini
ada seorang bernama Maria Magdalena. Dia dirasuk 7 roh jahat. 7, bukan 1, 7. Nah, 7 itu kekuatannya double-double. Satu saja ya manusia untuk mengalahkan dan kekuatan manusia tidak bisa. Apalagi ini 7 yang ada di dalam diri Maria Magdalena itu diusir oleh Tuhan Yesus. Sehingga Maria Magdalena ini dia sembuh dari roh jahat itu. Wah, ini luar biasa. Ya, kalau orang dibawa iblis, kekuatannya dibawa iblis, maka kalau iblis diusir, dia tidak akan lari. Dia melawan. Contohnya dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 16 ini 7 anak-anak Imam Skewa, ya, ini anak-anak Imam Skewa ini dukun Yahudi, bukan Jawa saja punya dukun. Orang Yahudi itu punya dukun, jadi dukun, ya, dukunnya orang Yahudi, ikut-ikutan rasul-rasul mengusir roh jahat. Pada saat rasul-rasul mengusir roh jahat itu dia lari, dia tinggalkan orang itu. Dia melihat kok enak sekali orang ini mengatakan dalam nama Yesus, maka roh jahat itu dia lari meninggalkannya. Nah, ini juga demikian. Anak-anak Skewa, 7 anak-anak Skewa juga mencoba mengusir Yesus, mengusir roh jahat. Ya, di sini diusir pakai nama Tuhan Yesus. Tapi iblis tidak akan lari. Dia melawan. Ya. Di sini kata roh jahat itu? Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu ini siapa? Beda dari Tuhan Yesus tadi. Saya pun 7. Dosa udah banyak ngomong setannya. Dia langsung lari, pontang-panting, takut dia, tunggang langgang. Tapi ini 7 anak Skewa mengusir, dia tidak berguming. Dia tetap ada di tempatnya itu. Malah dia mengatakan, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, kamu ini siapa? Dilawan. Nah, roh jahat ini tidak mau pergi, malah dia menghajar 7 anak-anak Skewa. Sampai Alkitab mengatakan tubuhnya penuh dan luka. Dihajar oleh roh jahat ini. Ya. Dan juga sampai 7 anak Skewa ini dia lari dan telanjang. Ya. Dihajar itu sampai pontang-panting 7 anak Skewa itu, ya. Lalu dia lari, bukan iblis yang lari. 7 anak Skewa yang lari. Padahal dia dukun orang Yahudi. Namanya dukun itu ya tentunya kerjasama dengan iblis. Ya, sekarang iblis mau diusir. Tadinya iblis jadikan teman, dimintai tolong. Nah sekarang diusir. Wah ngamuk iblisnya, tidak terima diusir. Ya, jadi kita lihat ini luar biasa. Yang ketiga tadi iblis dan roh-roh jahat diusir. Iblis itu kepalanya, roh jahat itu anak buahnya. Ya, baik pemimpin, baik juga anak buah. Yesus dapat mengusirnya, mengalahkannya. Banyak kali orang dapat mengalahkan anak buahnya saja. Kepalanya tidak dapat dikalahkan. Ini Yesus. Iblis pun diusir. Tadi dalam Matius pasal 4 itu. Dan roh jahat, anak buahnya, iblis juga diusir. Sekalipun jumlahnya banyak. Satu saja kepalanya iblis itu dapat diusir kok. Apalagi anak buahnya. Ya, puji Tuhan. Dan kita akan lihat di sini yang terakhir dikatakan dalam Matius pasal 8 ayat 26 sampai 27. Ini ceritanya tentang angin topan di danau. Ya, itu sedang mengamuk. Saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya naik perahu ke seberang danau. Dan saat itu datanglah angin topan.
Sehingga murid-murid mendayung, perahu itu tidak kuat. Karena angin topan ini datang dari depan. Sehingga air itu masuk ke dalam perahu. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus dan takutan. Padahal di dalam perahu itu ada Yesus. Cuma sayangnya Yesus ada di buritan, di perahu. Dan dia tidur. Nah ini kenapa? Yesus sampai duduk di belakang. Dan sampai dia tertidur. Ya karena semua murid-muridnya itu tidak diajak ngomong. Sehingga dia tidur di belakang buritan. Dia jalan dari kekuatan dengan pengalaman dia di dalam perahu itu. Memang murid Tuhan Yesus pengalaman. Ya, dengan nelayan yang setiap hari kerjaannya dia. Tapi Yesus yang ada dalam perahu itu dibiarkan, dia tidur. Nah ini jangan sampai Yesus kita biarkan tidur. Mengapa tidur Yesus? Karena tidak diajak dialog, diajak komunikasi. Nah ini perlu Yesus itu kita diajak komunikasi setiap hari, setiap saat, setiap pagi, setiap malam. Ya, supaya dia tetap ada, menjaga kita. Coba kalau Yesus sudah tidur. Ya, tidak akan datang angin topan menghantam perahu itu. Karena Yesus tidur, maka topan mengamuk, air danau masuk ke perahu itu. Murid-murid mengalami ketakutan. Ya, dia lihat airnya tambah banyak, air dikuras, ya, dibuang, tidak dapat karena masuknya lebih banyak daripada buangnya. Lalu untung murid Tuhan Yesus ingat, oh iya ada Yesus di belakang. Lalu dibangunkan, Yesus, Yesus, tolong, perahunya akan tenggelam. Lalu Yesus bangun. Lalu dihardiklah angin dan danau itu. Dikatakan, hai angin, hai danau, teduhlah engkau, tenanglah engkau. Nah, juga tenang. Ya, jadi angin dan danau ini mewakili alam semesta. Kita tahu alam semesta ini banyak terjadi gejala, banyak terjadi bencana-bencana yang terjadi. Gempa bumi, ya, tanah longsor dan sebagainya. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang besar. Dia dapat mengatasi semuanya. Dia dapat menghentikan yang ada di alam semesta ini. Nah, saat Tuhan Yesus melakukan hal itu, murid-muridnya tercengang, heran, siapakah ini? Ya, padahal dia tahu, cuma pengenalannya tidak mendalam. Nah, ini kalau kita kenal Yesus bukan ya berasal dari keluarga kita, tetangga kita, tapi biar kita mengenal Yesus secara pribadi. Ya. Nah, ini sehingga kita selalu ada dekat dengan Tuhan Yesus, tidak dibiarkan tidur. Tadi murid-murid dibiarkan tidur, pengenalannya dengan Yesus ya biasa-biasa saja. Coba kalau pengenalan dengan Yesus, dia kenal dekat, kenal pribadi dengan Yesus, tidak akan mungkin Yesus dibiarkan tidur atau ada di belakang. Biasanya kalau kita dalam tamu, kalau tamu itu pembesar, tidak mungkin kita biarkan, tidak mungkin kita biarkan dia sendirian, tidak diajak ngomong, lalu disuruh ke belakang. Tidak. Manusia saja kalau ada tamu yang terhormat, kita suruh duduk di depan. Duduk di depan Pak, silakan. Ya, didampingi, diajak ngomong. Nah ini Yesus, dibiarkan saja. Nah ini pengenalan para murid, ya, tidak pengenalan secara pribadi. Perlu kita mengenal secara pribadi dengan Yesus, agar Yesus selalu ada bersama dengan kita sekalian. Begitu, marilah kita sama-sama kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, ya.
Seperti dalam Wahyu pasal 19 ayat 10, pasal 22 ayat 8 dan 9. Ya, saat itu Rasul Yohanes, bukan nabi, tadi Yohanes Pembaptis itu nabi, ini Rasul Yohanes, saat dia diberitahu oleh malaikat. Pada saat itu juga Rasul Yohanes mau menyembah malaikat. Tapi malaikat itu katakan, oh jangan, kamu sama dengan aku, hamba Tuhan. Sembahlah Tuhan, sembahlah Allah. 2 kali dalam ayat itu. Jadi malaikat Tuhan yang benar itu tidak mau disembah. Begitu, mari kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Hanya setan, ya, itu yang senang disembah. Dalam Matius pasal 4 itu, minta supaya Yesus menyembah setan. Maka dia akan memberikan seluruh dunia ini kepada Yesus. Yesus tidak mau. Malah setannya, iblisnya diusir oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari sama-sama dalam hidup kita, selama kita hidup dalam dunia ini, hanya Yesus yang kita tinggikan. Sebab dia adalah nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita sama-sama akan dudukkan kepala kita dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu memotivasi kami, agar kami meninggikan, agar kami menyembah Engkau, tidak ada lain selain Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah nama di atas segala nama. Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang dapat menolong kami, yang dapat menuntun kami, yang dapat memelihara kami semuanya. Terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar bersama-sama dan ajari kami melakukannya. Nama Tuhan dipuji dan muliakan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat sekarang ini. Berkati kami semuanya Tuhan. Engkau berkati rumah tangga kami, Engkau berkati kesehatan kami, jauhkan sakit penyakit, jauhkan segala virus corona. Engkau memberkati pelayanan kami, rohani kami, masa depan kami, keluarga kami, anak cucu kami semuanya. Supaya semuanya menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebab kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang pedulikan kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sudah berdoa dan satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.